warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Hari ini, kami, kelompok 5K3 Ekonomi Pertanian 2, akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kebijakan mekanisasi yang kami rangkum dari buku Agricultural Policies in Developing Countries yang disusun oleh Frank Ellis. Tapi, sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama saya sendiri, Syafila Roza Azhara. Yang kedua Noviatri Utami. Yang ketiga Rizky Nuraini. Yang keempat Giga Chandra Yuktama. Dan yang kelima Elis Laili Khairunisa. Cakupan materi yang akan kita bahas hari ini adalah: yang pertama, mekanisasi pertanian, definisi dan fokus perhatian. Yang kedua, konsep ekonomi mekanisasi. Yang ketiga, traktor pertanian, kecenderungan dan bukti. Yang keempat, kegagalan dan dampak kebijakan. Yang kelima, urutan dan keragaman mekanisasi. Yang keenam, menuju kebijakan mekanisasi yang konsistensi. Yang ketujuh, mekanisasi dan petani. Dan yang terakhir, kebijakan mekanisasi dan wanita. Latar belakang. Mekanisasi pertanian adalah introduksi dan penggunaan alat mekanis untuk melaksanakan operasi pertanian. Mekanisasi pertanian dalam pengertian agricultural engineering adalah mencakup aplikasi teknologi dan manajemen penggunaan berbagai jenis alat mesin pertanian, mulai dari pengolahan tanah, penanaman, penyediaan air, perawatan tanaman, pemupukan, pemungutan hasil, sampai ke produk yang siap dipasarkan. Aplikasi mekanisasi pertanian dimaksudkan untuk menangani pekerjaan yang tidak mungkin dilakukan secara manual, meningkatkan produktivitas sumber daya manusia, efisien dalam penggunaan input produksi, meningkatkan kualitas dan produktivitas, dan memberikan nilai tambah bagi penggunanya. Kebijakan pengembangan mekanisasi pertanian. Kebijakan pengembangan mekanisasi pertanian haruslah merupakan kebijakan yang integral dengan kebijakan pembangunan pertanian menuju ke revitalisasi pertanian. Oleh karena itu, sebagai supporting system, posisi mekanisasi pertanian harus kuat dalam menopang modernisasi dan sekaligus memberdayakan dan memihak pada petani yang lemah dalam posisi tawar. Kebijakan pengembangan mekanisasi pertanian harus mampu menumbuhkan peningkatan produktivitas baik pada sumber daya lahan dan tenaga kerja. Yang kedua, peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya. Yang ketiga, peningkatan mutu produk dengan nilai tambah tinggi sehingga produk pertanian berdaya dan memiliki daya saing. Yang keempat, mampu mendorong bertumbuh kembangnya industri alat dan mesin dalam negeri secara efisien, dengan kualitas yang dapat diunggulkan dan dapat dijangkau oleh petani. Dan yang terakhir, mendorong kemitraan antara industri besar dan industri kecil pengrajin alas sirpa, sehingga terjadi harmonisasi dalam pendalaman industri yang saling menguatkan. Materi yang pertama, yakni mekanisasi pertanian, definisi dan fokus perhatian. Mekanisasi terdiri dari sumber-sumber tenaga manusia untuk menjalankan tugas dan kegiatan pertanian. Ada 3 jenis teknologi utama yang sesuai dengan definisi ini. Yang pertama, ada perkakas tangan atau peralatan yang meningkatkan efektivitas tenaga atau energi manusia. Yang kedua, ada tenaga hewani, di mana mesin atau peralatan digerakkan dengan menggunakan hewan seperti kerbau, lembu, kuda, bagal, keledai, ataupun unta. Dan yang ketiga, ada tenaga mekanik, di mana mesin atau motor yang digerakkan oleh bensin, solar maupun listrik digunakan untuk menggerakkan beragam mesin pertanian. Tenaga mekanis dapat dibedakan lebih lanjut antara mesin stasioner dan mesin bergerak. Mesin stasioner memiliki lokasi tetap dan memerlukan tugas untuk dibawa kepadanya, seperti contoh pompa air dan mesin perontok. Mesin seluler dapat melakukan tugas bergerak. Tipe ini termasuk kategori yang penting, yakni traktor roda 4 dan tenaga roda 2 atau power tillers. Kebijakan mekanisasi juga dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, memperkenalkan beberapa konsep ekonomi utama yang terkait dengan mekanisasi. Yang kedua, meninjau proposisi dan bukti empiris mengenai traktor pertanian. Yang ketiga, memeriksa kegagalan kebijakan yang umum terkait dengan mekanisasi. Yang keempat, mempertimbangkan beberapa urutan alternatif mekanisasi. Yang kelima, mengajukan beberapa kriteria utama yang mendasari kebijakan mekanisasi. Dan yang terakhir adalah mempertimbangkan dampak kebijakan mekanisasi terhadap petani dan perempuan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rizky Nuraini. Konsep ekonomi mekanisasi. Ciri khas mesin yang pertama,
adalah melambangkan investasi awal dalam modal tetap. Mengapa dikatakan sebagai modal tetap? Karena mesin merupakan modal yang dapat digunakan untuk proses produksi dalam jangka waktu yang lama atau dapat digunakan untuk beberapa kali proses produksi. Yang kedua, mesin tidak dapat terpisah. Mesin yang digunakan untuk proses produksi tidak bisa dipisahkan dengan bahan bakar atau suku cadang dari mesin tersebut. Karena jika tidak ada bahan bakar, mesin tersebut akan mati dan proses produksi pun akan berhenti. Yang ketiga, menghemat tenaga kerja. Mesin akan menggantikan tenaga manusia, dan inilah yang menjadi motivasi utama untuk mekanisasi pertanian yang sering digunakan oleh beberapa negara. Contohnya seperti Amerika Utara. Namun, kita perlu berhati-hati tentang jenis mesin dan keadaan di mana penghematan tenaga kerja ini berlaku. Ini berlaku paling kuat ketika mesin seperti traktor roda 4 atau permanen menggantikan tenaga kerja manusia atau tenaga pengangkut hewan. Ini berlaku jauh lebih tidak memaksa dan mungkin tidak berlaku sama sekali untuk item peralatan mekanis izin penanaman yang lebih intensif. Oleh karena itu, membutuhkan lebih banyak tenaga kerja untuk menangani peningkatan hasil. Misalnya, inovasi membajak sawah sebagai tempat perladangan berpindah adalah menggunakan tenaga kerja daripada menghemat tenaga kerja. Poin terakhir yang penting untuk pendekatan ekonomi terhadap mekanisasi berkaitan dengan perbedaan antara harga privat dan harga ekonomis mesin. Biaya pribadi mekanisasi dapat artificial diturunkan karena subsidi kredit, subsidi mesin, kurs yang dinilai terlalu tinggi, biaya bahan bakar rendah, dan distorsi serupa. Mekanisasi cenderung dikaitkan secara umum dengan modal tetap, ketidakterpisahan, dan penghematan tenaga kerja. Sebaliknya, teknologi benih pupuk air dikaitkan dengan modal kerja, sumber daya yang dapat dibagi, dan penghematan lahan. Mekanisasi dapat melibatkan perubahan dalam proporsi faktor, bisa lebih sedikit tenaga kerja dan bisa lebih banyak modal, baik karena mesin menggantikan tenaga kerja tanpa peningkatan output bersih atau karena perubahan teknis yang terjadi, tetapi itu semua dapat menghemat tenaga kerja. Traktor pertanian, kecenderungan dan bukti. Asumsi keuntungan terhadap pemakaian traktor. Yang pertama, traktor meningkatkan hasil panen per hektar. Dengan menggunakan traktor, maka pengolahan tanah akan lebih dalam, persiapan tanah akan lebih konsisten, penggunaan traktor umumnya akan lebih tepat waktu, dan menghasilkan budidaya yang seragam. Yang kedua, traktor mempercepat persiapan tanah antar siklus tanam. Dengan mempercepat persiapan lahan di antara siklus panen, maka akan meningkatkan penanaman ganda. Yang ketiga, traktor mengizinkan campuran tanaman yang bernilai lebih tinggi untuk ditanam dengan cara melepaskan tenaga kerja dari operasi rutin yang kemudian digunakan untuk tugas tambahan yang lebih tinggi. Yang keempat, traktor mengizinkan adanya lahan tambahan untuk ditanami dengan membebaskan lahan penggembalaan yang sebelumnya diperlukan untuk hewan penarik. Yang kelima, traktor dapat ditempatkan di bawah tanah garapan yang akan tetap menganggur. Misalnya, dengan mereklamasi lahan rawa, membajak tanah yang berat, atau dengan melakukan pekerjaan berat di medan yang sulit. Yang keenam, traktor merupakan sumber tenaga untuk beberapa tugas di pertanian, dan bukan hanya bercocok tanam saja. Ini termasuk menggerakkan mesin stasioner seperti pompa atau pengirik dan transportasi di pertanian atau di luar pertanian. Yang selanjutnya adalah bukti tentang dampak traktor dan tentang pengukuran dampaknya. Pertama, bukti yang menyatakan bahwa traktor meningkat hampir selalu memberikan
Atribut yang salah terhadap traktor menghasilkan keuntungan dari penyebab lain, misalnya bibit baru, peningkatan penggunaan pupuk, atau peningkatan pasokan air. Ketika sumber-sumber hasil yang berbeda diidentifikasi dengan benar, maka traktor yang ditemukan tidak memiliki dampak signifikan pada hasil per hektar. Yang kedua, traktor tidak selalu menghasilkan perluasan daerah yang digarap untuk menggabungkan tanah penggembalaan sebelumnya. Alasannya adalah karena traktor tidak dapat diandalkan dan petani cenderung menyimpannya traktor bahkan jika traktor tersebut tersedia. Hal ini berlaku apabila ada masalah dengan kualitas dan pasokan minyak atau bahan bakar, kekurangan suku cadang, dan ketidakpastian tentang kemampuan untuk memperbaiki traktor jika traktor tersebut rusak. Yang ketiga, traktor tidak menghasilkan perubahan yang lebih cepat antara tanaman Alasannya karena faktor-faktor lain seperti variasi iklim musiman, alokasi air dalam sistem irigasi kanal, ketersediaan air tanah, dan rezim kontrol penyakit atau hama lebih penting daripada kekuatan mesin. Yang terakhir yaitu, traktor juga memiliki dampak yang dramatis terhadap penggunaan tenaga kerja per hektar. Slide selanjutnya akan dibahas oleh Novia Triutami. Kegagalan dan dampak kebijakan. Kegagalan yang pertama, pengiriman kredit yang sangat disubsidi kepada para petani, ini baik secara spesifik untuk pembelian traktor atau untuk penggunaan input umum. Yang kedua, kredit yang ditawarkan kepada petani dengan suku bunga yang ternyata negatif secara nyata karena tingginya angka inflasi, yaitu para petani akhirnya membayar kembali dalam istilah yang sebenarnya daripada yang dipinjam. Efek dari ini adalah untuk lebih murah secara biaya modal nyata yang dibeli dengan kredit. Yang ketiga, dorongan dan perlindungan industri traktor dalam negeri di bawah impor, menggantikan kebijakan industrialisasi atau ISI tanpa memandang dampak sektor pertanian sehingga memungkinkan mereka menjual traktor dengan murah di pasar dalam negeri. Yang keempat, impor traktor bebas bea atau di bawah kesepakatan pembelian dengan donor bantuan atau di bawah perjanjian perdagangan bilateral dengan ekonomi yang direncanakan pusat. Yang kelima, nilai tukar yang terlalu tinggi dengan efek yang meluas dalam menurunkan iman dan suku cadang traktor tanpa suku cadang. Yang keenam, kebijakan bahan bakar dan minyak yang murah. Banyak negara berkembang yang lebih besar cenderung untuk harga bahan bakar dan minyak di tingkat jauh di bawah mereka. Selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan. Pertama, kebijakan adalah income, yaitu mencerminkan perhatian yang berlebihan dengan traktor dengan pengecualian dari jenis mekanis pertanian lainnya. Yang kedua, sejumlah kebijakan parsial bekerja dengan mengurangi biaya nyata traktor sehingga menyebabkan perbedaan antara harga swasta dan biaya kesempatan sosial traktor. Yang ketiga, kurangnya koherensi kebijakan dapat mengakibatkan perubahan mekanisasi yang tidak berkelanjutan, bahkan bagi para petani atau perusahaan yang cukup beruntung untuk memperoleh mesin dengan harga rendah. Yang keempat atau yang terakhir, pertumbuhan penggunaan mesin di beberapa negara dikaitkan dengan advokasi pertanian negara sebagai jenis usaha pertanian. Dan dalam kasus ini, ukuran lahan pertanian dirancang untuk kapasitas mesin besar. Selanjutnya, urutan dan keragaman mekanisasi. Secara berurutan, kategori operasi yang akan dimekanisasi adalah operasi intensif gaya bergerak, yang utamanya adalah membajak. Hal ini sensitif terhadap tingkat upah
relatif dan dapat dibenarkan untuk dimekanisasi hanya setelah kenaikan signifikan dalam upah real mulai terjadi. Kategori terakhir dari operasi yang akan dimekanisasi adalah yang membutuhkan keterampilan serta energi, dan ini dapat mencakup atau tergantung pada tanamannya, penaburan atau pemindahan, aplikasi pupuk, penyiangan, dan pemanenan. Ini bahkan lebih sensitif terhadap tingkat upah relatif. Seringkali terus dilakukan dengan tangan ketika operasi lain telah dimekanisasi, dan hanya menjadi sepenuhnya mekanis ketika tenaga kerja berumur pendek dan upah real yang tinggi terjadi. Beberapa ide yang berguna untuk kebijakan mekanisasi. Yang pertama, ada gagasan mekanisasi urutan bertahap yang kecepatannya bergantung pada perubahan harga faktor relatif dan situasi sumber daya di lokasi yang berbeda. Kedua, ada gagasan untuk memisahkan operasi pertanian menurut kebutuhan daya mereka yang berbeda, daripada mengambil pertanian secara keseluruhan. Ketiga, ada gagasan mekanisasi selektif melalui operasi pertanian daripada mekanisasi tanpa pandang bulu di seluruh pertanian. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Giga Chandra Yuktama. Menuju kebijakan mekanisasi yang konsisten. Pendekatan yang konsisten untuk mekanisasi pertanian di negara berkembang harus terdiri dari setidaknya dua komponen penting. Yang pertama menyangkut kebijakan harga terhadap mesin dan peralatan. Yang kedua menyangkut kebijakan dan institusi teknologi. Dua elemen utama dari kebijakan semacam itu adalah pendekatan harga yang menekankan kriteria biaya peluang, dan pendekatan teknologi yang menekankan pada peningkatan kisaran opsi mesin, terutama pada skala alternatif akhir yang biaya rendah dan menggunakan tenaga kerja. Harga dan mekanisasi. Kriteria ini menyiratkan bahwa subsidi eksplisit dan tersembunyi untuk mesin harus dihapus. Ini termasuk menggunakan kredit murah untuk membeli mesin, subsidi kepada produsen mesin dalam negeri, dan pembebasan tarif impor. Kriteria biaya peluang memberikan perkiraan pertama untuk kebijakan harga yang sesuai untuk mesin dan peralatan pertanian. Kebijakan dan mekanisasi teknologi. A. Penyediaan pilihan yang lebih luas bagi petani. B. Integrasi tugas-tugas penyaringan dan desain ke dalam kerangka kerja kelembagaan yang layak. C. Identifikasi pabrikan mesin lokal. Mekanisasi dan petani. Produksi petani secara umum dicirikan oleh ketergantungan yang tinggi pada tenaga kerja keluarga, penggunaan perkakas tangan sederhana untuk budidaya dan tugas-tugas lainnya, dan penggunaan tenaga hewan di beberapa masyarakat agraris. Petani telah terbukti mahir dalam memodifikasi teknologi mekanis sederhana agar sesuai dengan persyaratan sistem pertanian mereka sendiri, dan juga cepat mengadopsi teknologi mekanis baru berbiaya rendah yang melengkapi ukuran lahan pertanian dan ketersediaan sumber daya yang ada. Studi IRRI tentang mekanisme dalam pertanian padi telah menunjukkan bahwa di negara-negara seperti Indonesia, penggarap roda 2 tidak rawan kerugian yang menghasilkan substansi besi tenaga kerja untuk modal daripada traktor roda 4 di tempat lain. Para petani dalam masyarakat tersebut terkadang meminta bantuan kepada para petani berdasarkan gaji per jam atau harian dari petani kaya yang mampu membelinya. Kebijakan mekanisasi dan wanita. Wanita lebih terpengaruh oleh teknologi pasca panen dalam perontokan dan penggilingan biji-bijian dibandingkan mekanisasi pertanian. Mekanisasi perontokan dan penggilingan padi menyebabkan jatuhnya peluang kerja wanita secara substansial dalam masyarakat yang memiliki banyak tenaga kerja di Asia Selatan dan Asia Tenggara.
Mekanisasi merupakan masalah kebijakan yang memungkinkan pemeriksaan mengenai perbedaan dampak pria dan wanita dalam hal teknologi pertanian maupun teknologi pasca panen yang diusulkan. Mekanisasi dapat digunakan untuk mengurangi pekerjaan yang mungkin terasa membosankan bagi wanita, serta dapat menjadi alternatif pekerjaan bagi wanita demi menciptakan peluang untuk kelangsungan hidup keluarga. Kesimpulan dari presentasi kelompok kami yaitu kebijakan mekanisasi berkaitan dengan kecepatan yang sesuai dari transisi antara 3 jenis utama teknologi mekanis, mengingat sumber daya dan kendala baik dari sektor pertanian maupun sektor ekonomi secara luas. Kebijakan mekanisasi juga tentang dampak komparatif dari berbagai jenis inovasi mekanis, output pekerjaan, distribusi pendapatan, dan juga ukuran pertanian. Pendekatan yang konsisten untuk mekanisasi pertanian di negara berkembang harus terdiri dari setidaknya 2 komponen penting. Yang pertama yaitu menyangkut kebijakan harga terhadap mesin dan peralatan. Yang kedua menyangkut kebijakan institusi teknologi. Kemudian peran kebijakan mekanisasi untuk para petani yaitu para petani dapat memodifikasi teknologi mekanis sederhana yang sesuai dengan persyaratan sistem pertanian mereka sendiri dan juga dapat mengadopsi teknologi mekanis baru berbiaya rendah yang melengkapi ukuran lahan pertanian dan ketersediaan sumber daya yang ada. Bagi para perempuan, mekanisasi dapat digunakan untuk mengurangi pekerjaan yang mungkin terasa membosankan, serta dapat menjadi alternatif pekerjaan bagi wanita demi menciptakan peluang untuk kelangsungan hidup keluarga. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan dan juga terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Bila banyak kekurangan dan kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.